Daripada gibain orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin Figma Hikaru Shido dari series anime atau manga Magic Knight Tri-Art. Lini series mainan yang kayaknya cukup underrated ya. Jadi emang pasti orang-orang yang sekarang udah dewasa aja yang biasanya tahu series ini. Salah satu series yang cukup legend di zamannya, di mana model-model seperti Mahou Shoujo gitu berkolaborasi sama Mecha. Dan jujur untuk series ini aku bener-bener nggak ngikutin ya. Yang nanti di video ini aku bakal ngomongin dia secara mainan aja. Karena emang aku nggak ngikutin animenya juga. Jadi lagi-lagi mainan ini tuh ada donaturnya ya. Ini punya salah satu temenku dan aku diizinin buat gibahin mainan ini. So langsung aja kita buka boxnya, let's go. Oke, Figma ini rilis tahun 2017 di awal tahun ya, jadi di bulan Januari gitu. Rilis dengan harga 6.900 yen atau sekitar 900 ribuan pada zamannya ya. Yang kita dapat ada beberapa opsional tangan, kemudian plastik Figma yang jelas, ada stand base juga. Kemudian ada cadangan sendi di bagian pergelangan tangannya juga ada. Dan yang di blister satunya kita dapat Hikarunya itu sendiri. Dapat pedangnya Hikaru dan dua opsional muka, sama dapat rambut yang ada Neko Miminya. Di bawahnya ada manual book. Nah ini dia Hikaru Shido setelah keluar dari boxnya. Karena tadi di awal-awal aku bilang nggak nonton animenya, jadi sekilas pandang sebagai orang awam, kayaknya ini udah cukup akurat ya sama yang di anime. Mungkin kalau ada detail yang kurang pas ya bisa banget kalian koreksi di kolom komentar. Dengan desain karakter Bishoujo era tahun 80 atau 90-an, ini udah lumayan cakep ya, meski aku nggak begitu suka desainnya waktu kecil. Cewek cantik dengan body yang kurus dan tinggi itu bener-bener perfect banget buat jadi cewek idaman. Art style-nya ngingetin aku sama series Sailor Moon gitu ya. Series yang nggak bakal aku lihat di waktu aku masih kecil juga, karena terlalu feminim gitu kelihatannya. Padahal kan pas udah gede tontonanku itu Idol Master, Uma Musume gitu-gitu malah. Aduh, parah. Yang lumayan cukup eye-catching di mainan ini tuh sebenarnya ada di bagian armornya, shoulder pad di kiri sama di bagian dadanya ini ya. Dia tuh model dan bentuknya sederhana tapi juga lumayan bagus kalau kataku, nggak lebay gitulah intinya. Bener-bener kerasa style desain karakter anime lama gitu ya. Nah yang nggak aku suka di mainan ini tuh cat coating emasnya ini ya. Setelah berlama-lama ditaruh di dalam box, entah kenapa emasnya ini luntur, yang menyebabkan dia bleber ke armor yang warna putih dan ke bagian perut bawah armornya itu. Emang sayang banget rasanya kalau lihat cat luntur gini. Mungkin karena emang nggak baik juga suhu yang ada di dalam box yang ngebuat mainan ini tuh catnya luntur. Jadi sedikit saran aja, kalau misal mainan kalian ditaruh di dalam box terus-terusan, ada baiknya mainan itu dikasih silika gel gitu ya. Dan emang perawatannya harus rutin dicek secara berkala, atau at least silika gelnya tadi diganti. Dan terakhir desain karakternya ternyata cukup unik ya. Dia ini dipakein short pant warna hitam gitu, jadi nggak kelihatan pansunya. Karena mungkin emang karakternya tinggi dan banyak action, sedangkan roknya kan kerasa kayak pendek gitu ya. Ngebuat yang nonton itu lebih aman, jadi pikiran kita nggak traveling gitu. Oke, iya ini aku paham sih, ini nggak penting sebenarnya. Nah selanjutnya ke artikulasi seperti biasa, dari kepala dulu, nunduk ke bawah, ke atas. Kemudian bisa muter-muter 360 derajat. Untuk rambutnya bisa diputer-puter juga, ditarik ke bawah, ke atas kayak gitu ya. Dan ujung rambutnya juga bisa diputer-puter. Pitanya bagus banget. Kemudian di bagian armornya ini, yang shoulder pad ini juga nggak ada sendinya sih sebenarnya, cuman kayak lebih fleksibel aja buat diposein gitu. Untuk tangannya yang kiri emang agak susah gerakinnya, jadi kita yang kanan aja, ke depan segitu jauh, kemudian ke belakang. Sikunya bisa 90 derajat. Kemudian pergelangan tangannya juga
lebih luas ya ini ya, karena emang agak menonjol juga sendinya, bisa muter-muter gitu. Dan badan bagian atasnya geser ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Nah itu kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, luntur kuningnya itu ada di bagian perutnya tadi. Untuk kakinya ke depan segitu jauh, ketutup sama roknya itu tadi, ke belakang. Terus lututnya bisa 90 derajat. Dan pergelangan kakinya ke depan, ke belakang. Geser kiri, kanan. Nggak ada jempolnya juga sih ini. Berikutnya aksesoris yang kita dapat, yang pertama ada 2 muka tambahan, muka yelling face atau teriak gitu, dan muka bahagia atau muka smiley gitu ya. Yang smiley ini cakep banget sih. Untuk gantinya gampang aja, kita tinggal copot rambut bagian depannya, yang ternyata agak keras juga ini mainannya. Oke, setelah kita copot langsung aja kita copot mukanya. Kemudian kita pasang muka yang lain atau muka yang yelling face ini ya, dan kita pasang rambutnya. Gampang aja, seperti Figma pada umumnya. Nah kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Nah ini yang kita dapat di dalam boxnya, ada 3 muka totalnya, muka yelling face, muka default, dan muka smiley gitu, muka tersenyum gitulah. Selanjutnya kita dapat rambut yang ada nekomiminya. Jadi ini bukan bando ya, tapi kayak rambut tambahan gitu yang ada nekomiminya, warna putih biasa sih. Copotnya gampang aja, kita tinggal copot rambut bagian depan dan dipasang aja, simple. Nah kurang lebih kayak gini ya tampilannya, tapi kayak kurang pas gitu ekspresinya, kita ganti yang muka smiley aja. Nah jadi ini bedanya ketika dia pakai rambut yang ada nekomiminya dan rambut yang biasa. Lucu banget ya ini nekomiminya. Selanjutnya kita dapat tangan tambahan. Yang pertama tangan buat memegang sesuatu atau pegang senjata atau pegang pedangnya itu ya. Yang kedua kita dapat tangan kebuka atau relax hand. Untuk gantinya gampang aja, kita tinggal copot tangannya dan dipasang biasa aja. Nah ini ketika dia pakai tangan mengepal atau tangan defaultnya. Ketika dia pakai tangan kebuka, bukan kebuka, tangan yang untuk memegang senjata, dan ini baru tangan kebuka. Nah ini dia kita dapat pedangnya juga, yang detailnya menurutku udah cukup bagus ya. Di ujung pedangnya juga kayak ada liontinnya gitu. Kita coba pasangkan pedangnya, yang ternyata aku juga bingung ini masangnya dicopot yang bagian mana ya. Kita lihat manual booknya dulu. Dan ternyata di manual booknya ini copotan gagang pedangnya ada di ujung, bukan ujung ya, kayak di pangkal batang itunya loh, pegangannya gitu loh. Kita tinggal copot, kita masukkan aja batangnya ini, dan kita pasang pedangnya. Nah jadi kurang lebih kayak gini ya. Keren banget pedangnya. Terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan tinggi dengan SHF-01 dan Figma Link seperti biasanya. Nah itu dia teman-teman Figma Hikaru Shido dari Magic Net Tri-Art yang udah kita gibahin di video kali ini. Dari segi mainan standar Figma ini udah cukup bagus ya, molding, sculpting udah cakep. Tapi sayang banget catnya yang bagian emas ini luntur. Sebenarnya juga nggak cuman di Figma aja, tapi di beberapa mainan pabrikan lain kalau coating emas yang jelek ya biasanya emang luntur gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu SCM dari Bandai, nah itu SCM yang lama-lama itu juga beberapa coating emasnya juga luntur. Dan menurutku pribadi mainan yang ada coating emas kayak Figma Hikaru ini jangan terlalu sering disimpan di dalam box ya, nggak baik buat catnya itu sendiri. Keluarin aja, dipajang dan diangin-anginkan gitu. Buat kalian yang cukup bernostalgia sama series ini, langsung aja dibeli Figmanya karena GSC juga lagi ngeluarin robotnya kan ya. Tiga-tiganya mau keluar semua, jadi sekalian gitu kalau mode Roidnya keluar kan bagus dipajang bareng-bareng.
Oke, di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini, mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.